Seremoni yang dilakukan Presiden Joko Widodo di lokasi pembangunan IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Senin kemarin menuai beragam reaksi. 34 gubernur diminta membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah dan digabungkan di lokasi. Presiden mengatakan ini bentuk kebinekaan persatuan yang kuat dalam rangka pembangunan IKN Nusantara. Benarkah seremoni ini dianggap sebagai bentuk komunikasi politik yang tidak perlu? Kita bahas bersama Ubedillah Badrun, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ. Kang Ubed di sini. Selamat sore Kang Ubed. Ya, selamat sore Mbak Putri. Terima kasih. Kang Ubed termasuk yang bereaksi negatif ya atas seremoni yang kemarin terjadi di Kalimantan Timur. Kang Ubed, alasan Anda apa? Karena terlihat sangat ngada-ngada ya dan tidak perlu sebetulnya. Apalagi kalau kemudian kita punya semangat go green untuk masa depan negara dan dunia ya. Kedua juga punya semangat memasuki era metaverse dan di mana salah satu ciri utama dari metaverse adalah bicara soal teknologi canggih, teknologi tingkat tinggi, kemudian juga kita memasuki apa yang disebut dengan Industri 5.0. Jadi apa yang simbolisasinya itu tidak dapat. Nah, saya menangkap kalau simbolisasi yang tidak dapat itu artinya ada sesuatu yang mungkin diyakini sebagai sesuatu yang benar atau memiliki kuat semacam mistis ya gitu ya. Jadi ada mistisme di pemaksaan simbol kendi itu. Padahal ada simbol-simbol yang lebih futuristik misalnya tentang masukan sebuah kota. Jauh dari antara mimpi besar dengan simbolisasinya itu. Oke. Sekalipun misalnya ada beberapa budayawan, saya mengutip Irfan Afifi mengatakan itu pengetahuan lama, kembali ke roots, kultur, doa diwujudkan melalui simbol gitu. Ya justru simbolisasinya itu penyeragaman, dan menghargai keragaman. Karena simbolisasi kendi itu adalah simbol yang budaya tua di Jawa. Meskipun kalau diurut-urut itu dari India, dari Mesir, dari Cina, sampai ke Yunani kuno gitu. Tapi kan lama tumbuh di tradisi Jawa. Artinya kalau kemudian semuanya membawa kendi, ya itu artinya semacam bukan keragaman tapi penyeragaman. Dua, biasanya ada pepatah penting di mana di pijak itu langit junjung. Artinya di situ ada budaya tua di Kalimantan itu, ada Kutai sebagai salah satu negara kerajaan tertua di Indonesia. Itu digali dari budaya mau tadi katakan kembali mengambil episode sejarah masa lalu. Justru harus budaya itu tuannya tuh di situ gitu. Kalau ini dari luar dipaksakan begitu. Itu problem juga dari sisi antropologi budaya. Ada memang yang mengatakan, seorang budayawan mengatakan seperti tidak tepat karena lebih baik yang tadi Anda katakan di mana tempat itu berada dan disitulah kita mengarah kepada menghargai kultur budayanya. Jadi ada yang mengatakan lebih baik mengikuti budaya asli Kalimantan, kemudian juga Melayu atau Muslim misalnya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal politik simbol ini Kang Ubed, ini kan bukan pertama kali ya. Kita tahu Pak Jokowi sering sekali politik simbol, mulai dari katakanlah reshuffle dan lain sebagainya, bahkan ada dikaitkan dengan hari-hari tertentu gitu. Iya betul, jadi ini politik simbolik itu sebetulnya dibolehkan ya. Dan itu biasa, betul. Politik. Iya. Ketika politik simbolik itu dikaitkan dengan hal-hal mistis, itu kan ada irasionalitas ya. Ada satu praktek yang tidak rasional. Itu bertentangan dengan episode negara modern. Dan itu kan berbahaya kalau negara dikelola dengan mendengarkan bisikan-bisikan mistik. Tapi kalau misalnya Anda mau mengatakan itu sekarang, mungkin praktek bernegara kita tidak kacau lah kalau saya sebut. Kalau misalnya Anda mengatakan itu sekarang, berarti Anda juga menunjuk kepada 34 gubernur itu dong? Iya, kan 34 gubernur itu dalam konteks acara negara, dia subordinat dari kepala negara. Jadi di bawah kekuasaan kepala negara, mereka harus ikut. Karena itu negara ya.
Jadi acara sebagai simbolik kan, Iya, ya iya. kan, meskipun tidak terlihat hanya gembira ya dengan kegiatan itu. Iya, iya. Kang Ubed, tapi kalau misalnya kita bicara soal politik simbol, dan masih sering sekali komunikasi politik atau bahasa-bahasa simbol ini sering muncul di dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Mulai dari katakanlah si A bertemu dengan si B menggunakan motif batik yang seperti apa. Lalu kemudian katakanlah kemarin ada salah satu pimpinan kepala daerah mengambil contoh tanah dan air dari satu titik dan kemudian publik juga sudah ramai mengaitkannya itu juga politik simbol. Jadi Iya, memang kita terbiasa, maksudnya masyarakat terbiasa sekali dengan yang seperti ini. Ya betul, di Indonesia sangat kuat ya dengan politik simbol. Tetapi menurut saya berlangsung episode monarki. Oke. Ketika Indonesia memasuki episode kerajaan, tapi ketika akan menjadi negara modern, kita membeli jalan republik, yang dimunculkan adalah rasionalitas. Tidak lagi bicara soal hal yang sifatnya mistis. Kalau tradisi boleh ditumbuhkan, tapi kalau ambil keputusan politik, pertimbangannya hanya pertimbangan atau hanya menggunakan pertimbangan mistis misalnya, pertimbangan yang irasional, menurut saya itu yang bisa membuat negara makin mengarah pada sesuatu yang membahayakan negara itu sendiri sebetulnya. Kang Ubed, Anda sudah mengatakan soal pengambilan keputusan, soal irasional dan tradisional dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita berkaca kepada masyarakat sekarang, kita memang ini sekarang sudah modern, segala macam sudah metaverse dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Anda melihat di masyarakat sekarang, masihkah ada, tidak dibungkiri masih banyak yang kemudian mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang seperti itu kan? Ya itu ruang merdeka buat rakyat. Tapi presiden adalah kepala negara. Ya simbolisasinya harus lebih maju. Dan itu yang sebetulnya kemudian menjadi persoalan. Karena ini praktek-praktek semacam itu ya, Putri. Seperti berkemah dan itu kan praktek ya abad ke-17-18. Bisa itu. Raja-raja dulu sebelum membuka kota dia berkemah, menginap di satu tempat itu, tapi kayak ini ketika dipamerkan dan pakai kasur segala itu di dalam kitanya. Jadi justru proses ritual tradisional masa lalu itu sangat mendekat dengan alam. Mereka tidur di tanah yang tidak berkasur gitu. Jadi itu satu proses masa lalu ya. Tapi kan sekarang kemudian kita melihat seolah-olah ingin melestarikan pola-pola masa lalu, tapi ya diada-adakan aja itu mengada-ngada. Jadi maksudnya punya misi mistik di situ, tapi prakteknya justru mengada-ngada. Saya kira itu, Putri. Kang Ubed, bagaimanapun politik simbol, pasti Anda juga menyetujuinya, masih akan tetap berlaku. Bisa dipahami masyarakat dan mungkin juga masih akan terus digunakan oleh banyak politisi kita, katakan begitu. Tapi apa yang harus diwaspadai kalau menurut Anda? Rambunya bagaimana? Ini rambunya adalah rasionalitas. Jadi kalau politik simbol itu tidak masuk akal, tidak pakai data, tidak menggunakan pandangan-pandangan modern, itu nanti membahayakan keputusan-keputusan politik. Saya khawatir pindah ibu kota itu bukan pertimbangan rasional. Karena kan faktanya begitu kan. Kalau pertimbangan rasional itu ada analisis dampak lingkungan yang utuh misalnya. Perkiraan anggaran yang seperti apa. Kan katakan tidak menggunakan APBN lalu menggunakan APBN. Itu kan artinya ada irasionalitas pengambilan keputusan ibu itu. Itulah bahayanya kalau mengambil keputusan pertimbangan non rasional gitu. Dan saya melihat sebetulnya bisa dirasionalisasi simbolik itu, Mbak Putri. Hanya kalau kita punya semangat go green di tengah era metaverse, kan bisa saja sebetulnya dari daerah membawa pohon masing-masing di daerah masing-masing. Dalam pohon itu kan ada tanah, ada air. Jadi ditanam di situ itu lebih simbolik go green. Lebih bicara tentang penyelamatan lingkungan di masa depan di tengah era metaverse. Jadi itu lebih rasional. Nah, kalau ini kendi, dan itu ditaruh di kendi pula gitu itu terlalu itu yang saya sebut
itu ada argumen yang tidak rasional di balik itu. Oke. Dan itu yang hanya tahu ya presiden. Ya. Apa motif utama di balik itu? Betul, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Kang Ubed. Terima kasih banyak. Sore hari ini kita sudah berdiskusi soal politik simbol IKN ala Presiden Jokowi. Semoga ini kemudian hasil diskusi ini menjadi pertimbangan ya, pertimbangan bagi para pengambil keputusan di negeri ini untuk kembali mempertimbangkan bahasa komunikasi politik mereka, bentuk seperti apa yang akan mereka gunakan. Terima kasih banyak Kang Ubed malam hari ini sudah bergabung. Sama-sama Mbak Putri.